Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan, mari kita mempersiapkan hati kita untuk kita menerima kebenaran firman Allah. Sebab hanya firman Tuhanlah satu-satunya menjadi kekuatan kita. Dia akan menopang kita, dia akan meneguhkan kita dan memampukan kita untuk tetap setia menanti kedatangan Tuhan. Mari bersama-sama sementara kita mempersiapkan hati kita menaikkan satu pujian yang berkata, seperti rusa yang haus, rindu aliran sungaimu. Demikian jiwa kami haus akan Engkau Tuhan. Seperti rusa yang haus, rindu aliran sungaimu. Hatiku tak tahan menunggumu. Bagai tanah gersang menanti datangnya hujan, begitupun jiwaku Tuhan. Hanya tiada yang tersembunyi bagimu, seluruh isi hatiku kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu. Tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Hanya Engkau pribadi yang mengenal hatiku. Tiada yang tersembunyi bagimu, seluruh isi hatiku kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu. Tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Haleluya Yesus, terima kasih ya Tuhan. Di pagi hari yang indah ini kami mengucap syukur kepada-Mu ya Tuhan. Kami berterima kasih untuk kebaikan, kemurahan, anugerah dan kasih setia Tuhan di dalam hidup kami. Kami boleh menikmati berkat-berkat yang berkelimpahan dari Allah. Bukti kasih Tuhan atas hidup kami. Dan di pagi hari ini kami bersama-sama akan merenungkan firman Tuhan. Tuhan kiranya memberkati kami, mengurapi setiap kami ya Tuhan.
Kiranya Tuhan yang mengurapi telinga kami untuk bisa mendengar dengan baik. Kiranya Tuhan yang memberkati, mengurapi hati kami, hingga tanah hati kami siap untuk ditaburkan kebenaran-Mu. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Dan kami menolak bersama-sama setiap kerja kuasa dari roh jahat. Kami menolaknya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hingga saat ini hanya Roh Kudus yang bekerja berkarya sepenuhnya atas hidup kami, atas hati dan pikiran kami. Terpujilah nama Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan siap untuk merenungkan firman Allah. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan, saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Shalom. Selamat pagi dan selamat hari Minggu. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, pagi hari ini kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan. Dan kiranya firman Tuhan ini akan memberikan kekuatan baru di dalam setiap kehidupan kita untuk kita melanjutkan hidup kita yang sesuai dan seturut dengan kehendak Allah. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, kita tahu bahwa hari-hari ini kehidupan kita mengalami pencobaan secara global. Saya melihat pencobaan itu bisa kita alami bersifat pribadi. Pencobaan itu juga bisa kita alami di dalam keluarga kita, dan pencobaan itu bisa dialami secara menyeluruh, secara global. Dan hari ini kita bersama-sama ada dalam pencobaan besar bagi kehidupan kita di tengah-tengah dunia ini, yaitu menghadapi pandemi virus corona yang mewabah. Nah, saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, berkenaan dengan pencobaan-pencobaan yang kita alami di dalam kehidupan kita itu, kita mau belajar dari firman Tuhan di mana para rasul mengajarkan kita, dan ada maksud dari segala sesuatu yang terjadi itu. Di dalam Yakobus pasal yang pertama ayat yang ke-12 dengan perikop pengujian dan pencobaan. Berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan, sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi Dia. Nah, saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, artinya memang pencobaan itu pasti akan dialami oleh kita orang-orang yang percaya juga. Dan pencobaan itu memiliki maksud, memiliki tujuan di dalamnya. Karena dikatakan orang yang berbahagia adalah orang yang bertahan dalam pencobaan. Apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada siapa? Kepada barang siapa yang mengasihi Dia. Nah, saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, bertahan dalam pencobaan. Saya melihatnya di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, bertahan itu adalah orang yang tetap teguh, tidak goyah, tahan uji. Secara firman Tuhan, bertahan maksudnya di sini adalah bertahan dalam pencobaan, tetap pada tempatnya atau tetap pada kebenaran. Ketika menghadapi pencobaan yang kita alami, yang kita lalui seperti saat ini, kita disebut menjadi orang yang tahan uji adalah ketika kita tetap pada pendirian kita kepada firman, kepada iman, kepada pengharapan, kepada kasih kita, kepada Kristus dan sesama. Nah, saudara-saudara yang terkasih, lalu ketika kita sudah tetap pada pendirian, tetap kepada kebenaran yang ada, kita disebut sebagai orang yang tahan uji.
Dan orang yang tahan uji adalah orang yang mampu melewati pencobaan itu tanpa berbuat dosa, tanpa harus kehilangan akal. Nah, saudara-saudara yang terkasih, pencobaan itu adalah sebuah ujian. Bisa saja terjadi kepada satu proses melewati kesukaran. Suatu pengujian melewati sebuah proses dalam penderitaan. Dan bisa juga dalam bujuk rayu untuk kita berbuat dosa. Ini adalah pencobaan-pencobaan yang kita alami. Tetapi berbahagialah ketika kita bertahan dalam pencobaan itu. Ketika kita kuat, teguh, kokoh dalam pendirian kita kepada kebenaran. Karena kita akan berbahagia pada akhirnya, karena akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan oleh Allah. Nah, saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, Tuhan ingin kita bertahan dalam segala pencobaan. Karena kalau kita bertahan, maka kita menjadi orang yang tahan uji. Dan jikalau kita menjadi orang yang tahan uji, kita akan menerima mahkota kehidupan itu. Dan kita disebut sebagai orang yang berbahagia karena kita orang yang diberkati di dalam Kristus Yesus Tuhan. Nah, saudara-saudara, dalam hal ini saya mau mengajak kita belajar dari firman Tuhan untuk bisa kita lakukan dan kerjakan di dalam hidup kita hari lepas hari. Nah, bagaimana supaya kita dapat bertahan dalam pencobaan? Bagaimana kita bisa bertahan kuat, teguh, kokoh dalam iman, pendirian kita dalam situasi kondisi yang menekan, situasi kondisi yang dalam kesukaran, dalam penderitaan. Bagaimana menjadi umat-umat percaya yang tetap teguh, tetap tegar di masa yang sukar. Menjadi umat Tuhan yang pantang menyerah di dalamnya. Nah, bagaimana supaya itu bisa terjadi? Bagaimana kita bisa melewati pencobaan itu? Yang pertama, saudara-saudara yang terkasih, kita harus tetap kuat dalam keyakinan kepercayaan kita untuk melihat dan percaya kepada firman dan janji Allah. Nah, di dalam Mazmur pasal yang ke-23 ayat 1 sampai ayat yang ke-6, itu janji Tuhan luar biasa. Tuhan gembalaku yang baik. Di dalam Mazmur Daud, Tuhan adalah gembalaku, tak akan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang rumput yang hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya. Sebab engkau besertaku, gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh melimpah. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku. Dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Melihat dan percaya kepada firman Allah, kepada janji Allah, bahwa Tuhan adalah gembala yang baik. Gembala yang baik memberikan nyawanya. Gembala yang baik, Dia adalah Tuhan kita Yesus Kristus. Dia menjanjikan bahwa tidak kekurangan orang yang percaya kepadanya, yang menaruh pengharapan kepadanya, yang menaruh segala sesuatu dalam sebuah perjalanan kehidupannya kepada Kristus, kepada Allah, dan menyerahkan hidupnya sepenuhnya kepada Sang Gembala Agung, Yesus Kristus. Ia tidak akan kekurangan. Yakin dan percaya bahwa Allah akan membimbing kita ke air yang tenang. Ia akan menyegarkan jiwa kita. Dan terlebih lagi, Ia akan menuntun kehidupan kita ke jalan yang benar. Karena Dia nama di atas segala nama.
Sekalipun saudara-saudara, sekalipun kita berjalan dalam lembah kekelaman, kita berjalan dalam situasi kondisi yang ada sekarang ini, tetapi kita memiliki keyakinan kepercayaan bahwa Dia Allah Immanuel, Dia Allah beserta dengan kita. Bahwa Roh Kudus yang akan menghibur, yang akan menguatkan kita untuk menjalani setiap pencobaan-pencobaan yang ada. Oleh sebab itu saudara-saudara, bagaimana supaya kita bertahan dalam pencobaan-pencobaan yang kita alami? Yaitu tetap percaya. Karena kita sudah menyaksikan di dalam kehidupan kita betapa kuat, betapa dahsyat, betapa luar biasanya Allah yang kita sembah. Perlu kekuatan untuk tetap mempercayai janji firman-Nya di dalam hidup kita bahwa Dia adalah gembala yang baik. Nah, jadi saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, lalu di dalam 1 Korintus pasal yang ke-10 ayat yang ke-13 mengatakan bahwa pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan yang biasa, yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Amin. Yang kedua, kita bisa memiliki pandangan kepada janji firman Allah. Supaya kita kuat bertahan di dalam setiap pencobaan adalah kita meyakini bahwa setiap pencobaan yang kita alami adalah pencobaan-pencobaan yang biasa, nggak ada yang luar biasa. Itu semuanya biasa, itu semuanya tidak melebihi kekuatan manusia. Percayakah engkau kepada firman bahwa itu pencobaan biasa, bahwa itu tidak melampaui kekuatan manusia? Karena Allah setia. Dan dikatakan Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Itu janji firman Allah. Bahwa setiap pencobaan yang kita alami tidak akan melampaui daripada kekuatan kita. Kekuatan kemampuan yang telah diberikan oleh Allah di dalam kehidupan kita. Dan terlebih lagi janji firman-Nya saudara-saudara, bahwa pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar. Ketika ada pencobaan-pencobaan biasa yang kita alami, Tuhan sendiri akan memberikan jalan keluar. Pintu keluar dari setiap persoalan, dari setiap masalah, dari setiap tantangan, rintangan, dari setiap pencobaan-pencobaan yang kita alami, sehingga kamu dapat menanggungnya. Itu kata firman Allah. Jadi pencobaan yang kita alami, apapun yang akan terjadi itu saudara-saudara, percaya dan yakin saja bahwa pencobaan itu adalah pencobaan yang biasa. Pencobaan itu tidak akan melebihi dari kekuatan manusia. Pencobaan itu tidak akan melampaui kekuatan kita yang dari Tuhan. Dan terlebih lagi ketika kita dicobai, bahwa yakin dan percaya bahwa Allah memberikan jalan keluar dari setiap persoalan dan masalah itu. Sama dengan virus corona ini saudara. Pencobaan yang dialami oleh umat manusia di seluruh negara, bangsa yang terkena dampak ini. Janji firman Allah katakan bahwa Ia akan memberikan jalan keluar dari persoalan ini. Jadi saudara-saudara yang terkasih, itu yang membuat kita bertahan kuat, teguh, kokoh, mempertahankan iman, percaya kita bahwa Kristus ada. Bahwa Kristus beserta dengan kita. Bahwa Ia akan memberikan kekuatan, kemampuan bagi kita. Terlebih hikmat dan kebijaksanaan. Di dalam Roma pasal 8:28 juga mengatakan bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan
bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Bahwa kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu. Dalam segala sesuatu. Dalam virus corona ini pun Allah turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi setiap orang yang mengasihi Dia. Ketika kita melihat kepada janji firman Allah, maka kita akan tetap kuat, teguh, kokoh untuk bertahan pada tempatnya, bertahan kepada kebenaran yang sudah kita pegang sampai hari ini. Bahwa kita tidak akan menyerah, kita tidak akan undur dari semuanya itu. Kita tetap akan taat dan setia kepada Allah, Tuhan yang kita sembah di dalam Yesus Kristus. Bahwa kita percaya Ia turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi setiap umat yang percaya. Terlebih lagi saudara-saudara, dalam kehidupan kita, dalam pelayanan kita, dalam setiap pekerjaan kita, dalam penginjilan, dalam pekerjaan-pekerjaan Tuhan yang kita lakukan. Di dalam Matius pasal yang ke-28, Matius pasal yang ke-28 ayat yang ke-20b itu mengatakan bahwa, dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Allah Immanuel, Allah beserta kita. Ia menjanjikan bahwa Ia akan menyertai kita sampai kepada akhir zaman. Percayakah kita kepada penyertaan Tuhan sampai hari ini? Walaupun kita menghadapi yang namanya persoalan, masalah, tantangan dan rintangan ketika ada virus ini. Ada dampak-dampak yang akan dihadapi. Mungkin ada kecemasan, ketakutan, kekhawatiran. Tetapi kita harus tetap menggantungkan hidup kita, kepercayaan dan keyakinan kita kepada Allah bahwa Dia beserta kita. Takkan kekurangan orang percaya. Ia yang akan menuntun kita kepada jalannya. Ia yang akan memberkati kita, membawa kita kepada padang rumput yang hijau, kepada air yang tenang. Karena Dia adalah gembala kita. Dialah gembala agung kita. Jadi saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, itu yang pertama, melihat dan percaya kepada firman dan janji Allah di dalam kehidupan kita sehingga kita kuat bertahan sampai kepada akhirnya. Lalu yang kedua, bagaimana supaya kita dapat bertahan? Yang kedua adalah sungguh-sungguh mengasihi Tuhan Allah kita. Seperti apa yang dikatakan di dalam Yakobus pasal 1 ayat 12 tadi, bahwa orang yang bertahan dalam pencobaan dan orang yang tahan uji akan menerima mahkota kehidupannya dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi Dia. Jadi oleh sebab itu dalam setiap persoalan, tantangan dan rintangan, dalam setiap pencobaan-pencobaan di dalam hidup kita, kita harus lebih lagi mengasihi Tuhan Allah kita. Karena orang yang mengasihi Tuhan Allah dengan sungguh-sungguh, dialah yang akan menerima mahkota kehidupan. Dialah yang akan berbahagia kepada akhirnya. Jadi mengasihi Tuhan Allah lebih sungguh-sungguh lagi. Di dalam Matius pasal yang ke-22 ayatnya yang ke-37 mengatakan bahwa, jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Mengasihi Tuhan Allah dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dengan segenap kekuatan dan dengan segenap akal budi. Jadi seluruh kehidupan kita itu kita berikan kepada Allah sebagai bukti bahwa kita mengasihi Dia dengan sungguh-sungguh. Mengasihi Dia lebih dari segalanya. Mengasihi Dia lebih dari dunia ini. Karena hanya Dia yang ada di dalam kehidupan kita, di dalam hati kita. Karena hanya orang yang mengasihi Tuhan Allah lah yang akan memperoleh, yang akan menerima mahkota kehidupan itu, yang akan berbahagia. Hanya orang yang mengasihi Tuhan Allah. Dan orang
yang mampu dan bisa bertahan dalam segala pencobaan adalah orang yang sungguh-sungguh mengasihi Tuhan dengan segenap hatinya. Jadi tidak setengah-setengah, tidak separuh-separuh. Itu yang kedua, saudara-saudara. Itu sangat penting. Di bagian lain firman Allah, orang yang mengasihi aku adalah orang yang melakukan perintah-perintahku. Orang yang mengasihi aku adalah orang yang tunduk taat pada firmanku. Itu yang Tuhan katakan. Jadi oleh sebab itu mengasihinya dengan bukti nyata dari seluruh kehidupan kita. Yang tetap beribadah kepada Allah, yang tetap memuji menyembah Dia dalam situasi kondisi apapun. Karena pujian dan penyembahan kita adalah pribadi kepada Allah. Bukan berarti kita hanya bisa memuji dan menyembah Allah ketika kita hanya berkumpul bersekutu. Tetapi yang seharusnya melewati mulut kita sendiri, kita memuliakan Tuhan, memuji, menyanyi, mengagungkan Dia. Kita berdoa kepada Tuhan karena Dia sumber dari segala sesuatu dalam kehidupan kita. Karena Dialah satu-satunya yang menjadi andalan kita. Karena satu-satunya yang bisa menjawab seluruh pergumulan hidup kita adalah Dia. Makanya kita harus berdoa kepada Dia. Memohon segala sesuatunya kepada Dia yang berkuasa atas hidup kita. Jadi mengasihi Dia dengan tetap menjaga hubungan intim dengan Allah. Dalam pujian penyembahan kita, dalam doa kita, dalam firman Tuhan. Oleh sebab itu saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, itu bagian kedua yang sangat penting di dalam kehidupan kita untuk bertahan dalam setiap pencobaan-pencobaan yang ada. Lalu yang terakhir, yang ketiga adalah di dalam Efesus pasal yang ke-6, ayat yang ke-10 dan ayat yang ke-11, perlengkapan rohani. Akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasa-Nya. Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, bahwa setiap kita harus mengenakan seluruh perlengkapan senjata Allah untuk menghadapi segala sesuatunya dalam hidup kita. Terlebih menghadapi tipu muslihat iblis. Dalam segala situasi iblis pun bekerja untuk mendatangkan kebinasaan bagi orang-orang percaya. Tapi di dalam Kristus Allah turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan. Tapi iblis juga turut bekerja untuk mendatangkan kebinasaan bagi setiap orang. Oleh sebab itu harus kita mengenakan seluruh perlengkapan senjata Allah supaya kita bisa bertahan melawan tipu muslihatnya. Sehingga kita tetap akan kuat dalam pertahanan kita. Karena ada kebenaran yang kita pegang di dalam kehidupan kita. Di dalam perlengkapan senjata Allah itu. Jadi oleh sebab itu ambillah perlengkapan senjata Allah itu. Untuk kamu dapat mengadakan perlawanan pada hari yang jahat itu. Sehingga kita sungguh-sungguh ketika menghadapi pencobaan-pencobaan kita kuat. Karena kita sudah mengenakan seluruh perlengkapan senjata Allah di dalam kehidupan kita. Bapak Ibu sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Di masa pandemi ini ada banyak pencobaan yang akan kita lewati. Di masa-masa sulit ini, sebagai orang-orang percaya, marilah kita hidup bergantung kepada Allah, mengandalkan Allah di dalam kehidupan kita. Marilah kita tetap berdoa, memuji dan menyembah Tuhan. Mari kita tetap kuat bertahan menghadapi semuanya dengan kekuatan dan kuasa Tuhan kita Yesus Kristus, dan percaya sungguh-sungguh kepadanya, sehingga firman Allah akan tergenapi di dalam seluruh hidup kita. Seperti apa yang dikatakan oleh Rasul Paulus
Di dalam Filipi pasal 4 ayat 13 dia katakan bahwa segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Kita pun akan bisa berkata bahwa segala pencobaan, segala perkara yang ada di dalam dunia ini dapat kutanggung di dalam Yesus Kristus yang memberikan kekuatan kepadaku. Dan kita akan menikmati kekuatan kuasa Allah yang sempurna di dalam kehidupan kita. Rasul Petrus juga mengajarkan kepada kita orang-orang percaya. Di dalam 1 Petrus 1 ayat yang ketiga hingga ayat yang ketujuh, pengharapan iman dan kasih. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada suatu hidup yang penuh pengharapan, untuk menerima suatu bagian yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat cemar dan yang tidak dapat layu, yang tersimpan di sorga bagi kamu, yaitu kamu yang dipelihara dalam kekuatan Allah karena imanmu, sementara kamu menantikan keselamatan yang telah tersedia untuk dinyatakan pada zaman akhir. Bergembiralah akan hal itu. Sekalipun sekarang kamu seketika harus berduka cita oleh berbagai-bagai pencobaan. Karena maksud semuanya itu ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu, yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana yang diuji kemurniannya dengan api. Sehingga kamu memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya. Jadi saudara-saudara, bergembiralah walaupun kita ada di tengah-tengah pencobaan. Walaupun kita harus dalam kesulitan, kesukaran, penderitaan. Itu tidak akan mengurangi sukacita kita, karena pada akhirnya orang yang bertahan, orang yang tahan uji akan menerima mahkota kehidupan, akan menerima bagian yang tidak dapat binasa, yang tersimpan di sorga. Bagi kita orang-orang yang percaya, bagi orang-orang yang mengasihi Allah. Itu janji firman Allah. Jadi jangan takut dengan pencobaan. Pencobaan itu untuk kita lewati dalam seluruh proses kehidupan kita. Ayat yang terakhir di dalam 1 Tesalonika 5 ayat yang ke-23. Ini sekaligus doa saya kepada saudara-saudara. Doa saya kepada seluruh sidang jemaat. Semoga Allah damai sejahtera menguduskan kamu seluruhnya, dan semoga roh, jiwa dan tubuhmu terpelihara sempurna dengan tak bercacat pada kedatangan Yesus Kristus Tuhan kita. Mari kita bersama-sama berdoa bagi orang-orang kudus, bagi jemaat-jemaat Tuhan, dan bagi para pekerja-pekerja di ladang Tuhan, para hamba-hamba Tuhan. Kita berdoa kiranya Tuhan yang akan menguduskan seluruh kehidupan kita, roh, jiwa, tubuh kita, kiranya terpelihara sempurna dengan tidak bercacat, tidak bernoda pada kedatangan Yesus Kristus Tuhan kita, untuk menjemput kita orang-orang percaya. Jadi oleh sebab itu saudara-saudara yang terkasih, sekali lagi saya mengingatkan kita supaya kita kuat, teguh, kokoh, bertahan dalam setiap pencobaan yang kita alami. Yang pertama adalah tetap percaya. Yakinlah kepada firman Allah dan kepada janji-janjinya di dalam kehidupan kita, bahwa Dia adalah Allah Immanuel. Dia Allah yang beserta dengan kita. Dia adalah gembala kita. Dia adalah gembala yang baik. Yang kedua,
bagian kita adalah mengasihi Tuhan Allah dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dengan segenap kekuatan, dan dengan segenap akal budi kita. Kita mengasihi Dia sungguh-sungguh di dalam kehidupan kita. Lalu yang terakhir adalah bagian kita adalah kita mengenakan seluruh perlengkapan senjata Allah seperti yang ada di dalam Efesus pasal yang ke-6 ayat 10 dan selanjutnya itu, saudara-saudara. Sehingga kita akan menjadi orang-orang yang kuat, teguh, kokoh dalam setiap pencobaan yang ada. Dan kita tidak jatuh ketika kita menghadapi pencobaan. Kita tidak menghalalkan segala cara untuk kita bertahan hidup. Tetapi kita tetap pada pendirian iman kita, yaitu tetap berpegang teguh kepada firman yang hidup, yang menuntun kita kepada kehidupan. Kita tidak membelokkan seluruh jalan kebenaran di dalam hidup kita, tetapi kita tetap tegak lurus kepada kebenaran firman Tuhan itu. Puji nama Tuhan, kiranya Tuhan memberkati kita semua. Kita akan berdoa. Bapa di sorga, Bapa yang baik, Bapa yang penuh kasih, dan Bapa yang mengasihi kehidupan kami. Kami mengucap syukur kepadamu ya Tuhan di pagi hari ini. Kami boleh menikmati firman kebenaran-Mu untuk kami tidak menyerah dalam segala pencobaan di dalam hidup kami. Tetapi bagaimana kami bisa bertahan kuat untuk mempertahankan iman percaya kami, untuk mempertahankan kebenaran yang Tuhan telah ajarkan kepada kami dalam perjalanan hidup kami ini. Tuhan kiranya memberkati kami sekalian. Tuhan kiranya berkati firman-Mu ini bagi kami pribadi lepas pribadi, bagi setiap jemaat-jemaat Tuhan, bagi setiap umat Tuhan yang saat ini menikmati firman ini. Sebagai hamba-Mu aku berdoa ya Tuhan, kiranya Tuhan memberikan kekuatan kepada mereka. Kiranya mereka terpelihara sempurna dalam kekuatan kuasa Allah. Dan kiranya mereka kuat, teguh, kokoh untuk melakukan apa yang benar, apa yang berkenan, apa yang sempurna di hadapan Allah. Hingga kehidupan mereka, kehidupannya mempermuliakan nama Tuhan. Tuhan meteraikan firman-Mu ini di dalam kehidupan kami. Hingga firman-Mu ini dapat kami lakukan di dalam hidup kami pribadi lepas pribadi. Hingga dalam pencobaan yang kami hadapi saat ini, kami tetap bersuka cita. Karena kami percaya bahwa Allah beserta dengan kami. Terima kasih ya Tuhan, kami mengucap syukur kepadamu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Baik saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, tibalah saatnya untuk kita mengakhiri seluruh rangkaian ibadah kita di pagi hari ini. Kita akan berdoa, mengucap syukur kepada Tuhan, dan kita akan menerima berkat Tuhan. Segala puji, syukur, hormat, dan pengagungan kami naikkan hanya bagi Engkau ya Tuhan. Allah Raja di atas segala raja, Tuhan yang kami sembah di dalam Yesus Kristus. Dialah nama di atas segala nama yang kami sanjung tinggi di tempat ini. Terpujilah Engkau Tuhan, terpujilah Engkau kekasih jiwa kami. Di akhir ibadah ini ya Tuhan, kami menyerahkan seluruh hidup kami sepenuhnya ke dalam tangan kuasa-Mu yang sempurna atas hidup kami. Kami menyerahkan hidup kami ke dalam perlindungan-Mu, ke dalam kekuatan kuasa-Mu. Kiranya pribadi lepas pribadi kami ada dalam berkat dan kasih setia Tuhan. Dan kiranya Tuhan memberkati setiap umat-umat-Mu saat ini ya Tuhan, dengan berkat-berkat yang berkelimpahan dari sorga. Hingga mereka diberkati dengan kesehatan dan kekuatan. Hingga mereka diberkati dengan segala sesuatu yang diharapkan di dalam kehidupan mereka yang datangnya dari Allah. Tuhan kiranya memberkati setiap rumah tangga mereka. Kiranya Tuhan memberkati setiap usaha, pekerjaan, dan tugas serta tanggung jawab mereka. Hingga segala hal yang mereka lakukan dan kerjakan diberkati dengan hikmat, kebijaksanaan, kuasa yang daripada Allah. Hingga segala hal yang mereka kerjakan akan berhasil dan beruntung. Tuhan kiranya memberkati setiap anak-anak mereka, baik yang dalam masa pertumbuhan dan masa studi. Kiranya diberkati dengan kepintaran, kecerdasan, umur yang panjang. Diberkati dengan pertumbuhan yang baik, sehat, dan normal. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih ya Bapa di sorga. Kami menyerahkan seluruh hidup kami sepenuhnya
ke dalam tangan kuasa Allah yang berkuasa atas hidup kami. Dan saat ini juga ya Tuhan, di dalam ibadah ini, setiap umat-Mu telah memberikan persembahan syukur mereka kepadamu. Tuhan, kiranya memberkati setiap persembahan yang telah diberikan, baik persembahan khusus, persembahan persepuluhan, dan persembahan lainnya. Kiranya semua ada dalam berkat Tuhan, hingga seluruh persembahan ini boleh berguna untuk pelebaran Injil Kerajaan Allah, dan nama Tuhan dipermuliakan dari setiap persembahan umat-Mu. Dan Tuhan kiranya kembali memberkati kehidupan mereka, melewati usaha mereka, melewati pekerjaan mereka, melewati tanah sawah ladang mereka, melewati ternak kebun mereka. Kiranya diberkati dengan berlipat kali ganda di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih ya Bapa di sorga, kami mengucap syukur kepadamu. Dan saat ini kami akan menerima berkat-Mu. Namun sebelumnya kami akan bersama-sama berdoa seperti yang Tuhan ajarkan kepada murid-muridnya. Kita akan berdoa doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan, kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Angkatlah kedua tanganmu dan terimalah berkat Tuhan. Haleluya, haleluya. Oh ya rala papa, oh keluar sikarala papa. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kita terima seluruh berkat ini di dalam nama Bapa, Putranya Yesus Kristus, dan di dalam Roh Kudus yang akan menuntun, memimpin, membimbing seluruh hidup kita. Dari sekarang ini sampai Maranatha, Yesus datang kali yang kedua menjemput kita orang-orang percaya. Sama-sama saya katakan, amin. Tuhan Yesus memberkati, selamat hari Minggu.